Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Jadi beberapa saat yang lalu gue beli WR155 dan ternyata setelah diulik-ulik, setelah gue pelajari, ternyata motor ini adalah motor si paling-paling di kelasnya. Nah, dari si paling-paling itu ternyata ada beberapa emang yang bagus, menonjol, dan beberapa juga kelebihannya itu emang sedikit merumitkan lah bagi penggunanya. Apa aja si paling dari motor ini? Yang pertama adalah dia memiliki seat height yang paling tinggi di kelasnya, yaitu dia memiliki seat height di 888 mm, sedangkan si CRF 869 mm dan KLX 830 mm. Jadi buat kalian yang memiliki tinggi rata-rata orang Indonesia di 160 sampai 170 sentian, mungkin harus ada beberapa penyesuaian lah untuk tinggi kalian. Jadi emang harus dipendekin atau dipakai lowering gitu. Jadi agar supaya lebih enak aja pakainya gitu. Tetapi kelebihannya dengan tinggi itu ya, kalau misalkan kalian mau pakai motor ini terabas, karena motor ini kan basicnya motor cross ya, motor trail. Jadi kalau misalkan kalian mau terabasan mau apa, kalian gak takut mentok atau terlalu khawatir lah, karena dia udah paling tinggi di kelasnya. Lalu motor ini juga memiliki berat yang paling berat di kelasnya juga. Mungkin dikarenakan juga tangki bahan bakarnya yang juga terbesar di kelasnya, yaitu 8,1 liter, sedangkan yang lainnya CRF di 7,2 liter dan KLX di bawahnya lagi. Nah, dari beratnya sendiri, motor ini memiliki berat 133 kg, sedangkan CRF 122 kg dan KLX 120 kg. Jadi memang motor ini adalah motor terberat di kelasnya. Nah, keberatannya ini ya tadi, plusnya adalah dia memiliki tangki yang lebih besar dibandingkan kompetitornya, dimana kalau misalkan kalian balik lagi mau terabas, mau jalan jauh, agak sedikit santai lah, karena daya jelajahnya akan lebih jauh dibandingkan si CRF atau KLX. Namun yaitu, jika kalian amit-amit ada trouble jatuh atau apa, ya mungkin agak sedikit PR juga untuk bangkitin motornya lagi, karena dia memiliki berat yang cukup berat di kelasnya. Lalu jika kalian melihat motor ini di jalanan, mungkin orang-orang awam gitu kan, pasti image-nya sama, yaitu motor KLX. Karena didominasi KLX kan. KLX itu merupakan motor supermoto dan motor cross pertama di Indonesia yang hadir di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian bawa motor seperti ini, itu pasti disangkanya KLX. Dan sama seperti Ninja lah, kalau kalian mau pakai motor sport apapun, pasti orang awam bilangnya itu motor Ninja. Nah, si image KLX pun sampai di motor cross dan motor supermoto. Jadi pakai motor supermoto apapun, pakai motor cross apapun, pasti disangkanya KLX. Nah, untuk motor ini juga, untuk membedakannya motor ini dengan motor yang lainnya adalah motor ini memiliki knalpot di kiri. Jadi kalau misalkan kalian lihat di jalan knalpotnya ada di kiri, berarti fix itu adalah WR155 gitu. Jadi itu sebagai penanda aja bahwa motor ini memiliki knalpot di kiri. Lalu motor ini juga merupakan motor yang paling canggih di kelasnya, baik CRF ataupun KLX, karena dilihat dari speedometer, dia informasinya jelas banget. Ada fuel consumption, ada trip meter, ada ada RPM, dan dia ada punya real consumption. Jadi average rata-rata berkendara secara real time, dimana kompetitornya masih tidak punya gitu. Apalagi KLX, dia masih basic banget. Lalu yang canggih di motor ini juga, dia sudah menggunakan VVA, variable valve actuation. Jadi di kecepatan berapapun, di gigi berapapun, dia akan kecepatan itu stabil di RPM yang tinggi gitu. Itu untuk
Itu untuk kecanggihan dari motor ini. Dan motor ini juga merupakan motor yang paling kencang. Jadi motor ini paling tinggi, paling berat, tapi juga paling kencang di kelasnya. Motor ini memiliki mesin 155 cc dengan tenaga 16,7 HP di 10.000 rpm dan torsi 14,3 Nm di 6.500 rpm. Sedangkan CRF dia memiliki mesin 149,15 cc dengan tenaga 12,75 horsepower di 8.000 rpm dan dengan torsi maksimalnya 12,43 Nm di 6.500 rpm. Sedangkan KLX dia memiliki mesin yang lebih basic lagi, yaitu dengan 144 cc dengan tenaga 11,53 horsepower di 8.000 rpm dan torsi maksimalnya di 11,3 Nm di 6.500 rpm. Nah, tapi dengan konfigurasi mesinnya yang sangat tinggi gitu, dengan kecepatannya, dengan motor paling cepat, dia juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya yaitu dengan fitur-fitur canggihnya dia nggak segampang itu untuk merubah mesinnya. Kayak KLX kan dia mesinnya basic tuh, masih pakai karburator. Jadi kalau mau naikin HP, mau bore up mesin, mau apa ya kurang lebih si KLX mempunyai nilai lebih ya, karena lebih gampang untuk di bore up, lebih gampang untuk diromak, lebih gampang untuk dimodifikasi untuk bagian mesinnya. Sedangkan motor ini ya mesinnya pasti itu aja lah gitu, susah untuk misalkan kalian mau nambah horsepower, mau dimodif apa kalaupun bisa emang bisa ya, cuman mungkin budget yang dikeluarkan gak bakalan sebanding lah dengan apa yang kalian dapat kayak gitu. Nah, oke, jadi segitu aja dulu untuk video kita kali ini tentang si paling WR lah. Jadi motor ini emang paling tinggi di kelasnya, paling berat di kelasnya, paling kencang juga di kelasnya, tapi dengan beberapa plus minus seperti yang gua udah sampaikan tadi. Oke, jadi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah motor ini worth it dengan harganya juga yang paling mahal di kelasnya? Oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin mengetahui video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Garut Motovlog, salam motovlogger.